Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan semangat dan sehat ya. Baik anak-anak, sebelum belajar jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Pada perjumpaan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan pecahan. Nah, di sini anak-anak Ustadzah sudah menuliskan langkah-langkah penyelesaiannya ya. Langkah yang pertama adalah mengubah semua bentuk pecahan ke dalam bentuk pecahan yang sama. Artinya diubah menjadi pecahan biasa semuanya ya anak-anak. Kemudian yang kedua, menyamakan penyebut semua pecahan yaitu dengan menggunakan KPK. Tentunya kalian masih ingat ketika kelas 4 kita sudah pernah belajar bagaimana cara menyelesaikan KPK menggunakan tabel ya anak-anak, dan pembaginya harus menggunakan bilangan prima. Kemudian yang ketiga atau langkah yang ketiga adalah membandingkan pembilang semua pecahan. Dan yang terakhir adalah mengurutkan pecahan, bisa dimulai dari yang terbesar atau dari yang terkecil ataupun sebaliknya. Nah, di sini Ustazah sudah menyediakan contoh soal. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, ini 0,25 ada 3/4, 2, 1/2 anak-anak merupakan pecahan campuran ya. Kemudian yang terakhir adalah 12%. Nah, semua bentuk pecahan ini sesuai dengan langkah-langkah di awal, yaitu mengubah sebuah bentuk pecahannya menjadi bentuk pecahan biasa ya anak-anak. Baik, kita mulai dari pecahan yang pertama ya, yaitu 0,25. Ini merupakan bentuk pecahan desimal. Jadi kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, coba sambil lalu kita mereview yang kemarin ya, Nak. 0,25 ada 2 angka di belakang koma, maka pecahannya adalah per 100 ya. Sehingga ditulis 25/100. Kemudian untuk 3/4 ini karena sudah berbentuk pecahan biasa, jadi langsung saja ditulis anak-anak. Pecahan yang ketiga adalah pecahan campuran ya, jadi sama seperti bilangan pecahan yang lain, yaitu harus diubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu ya. Jadi karena ini bentuknya pecahan campuran, maka kita kalikan ya anak-anak, jadi 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian dengan pembilangnya ditambah ya, ditambah 1 hasilnya sama dengan 5/2 karena penyebutnya sama dengan 2. Kemudian pecahan yang keempat adalah pecahan persen ya, yaitu 12%. Sama juga, ini diubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 12/100. Nah, ini dari keempat pecahannya sudah diubah menjadi pecahan biasa, anak-anak. Baik, langkah yang kedua yaitu dengan mencari KPK ya. Kita hitung dulu KPK-nya dari 100. Nah, ini anak-anak karena ini ya. Kenapa kok KPK ya? Karena penyebutnya ini berbeda anak-anak. Ada 100, ada 4, ada 2, dan ada 100 ya. Jadi kita tentukan dulu KPK-nya dari 100, 4, dan 2. Baik, untuk pembagi pada KPK yaitu kita menggunakan bilangan prima ya anak-anak. Tentunya anak-anak masih ingatkah? Bilangan prima itu dimulai dari bilangan berapa saja? Baik,
dari 2 ya. Ada 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, dan seterusnya ya. Baik, kita perhatikan anak-anak, ada 100 ya, ada angka 100, kemudian 4, dan ada 2. Maka bilangan prima yang terkecil yang bisa dibagi, yang bisa membagi adalah 2 ya. Jadi 100, ini anak-anak, 100 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 50. Kemudian 4 ini juga sama, dibagi juga dengan 2, hasilnya adalah 2. Dan 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Baik, kita buat garis lagi. Kita baca lagi ya Nana, ada 50, kemudian 2, ada 1. Selanjutnya kita bagi lagi dengan bilangan prima terendah yang terkecil ya, yaitu 2. 50 dibagi 2, hasilnya adalah 25. Kemudian 2 yang sebelah sini anak-anak juga sama, dibagi 2, hasilnya adalah 1. Nah, yang sebelah kanan, karena ini sudah 1, jadi tidak perlu dibagi lagi dengan 2 ya anak-anak, jadi satunya tetap turun. Nah, baik, kita tarik garis lagi. Ada bilangan 25, ada 1, dan ada 1. Baik, kita bagi dengan bilangan 2. Nah, anak-anak, 25 kan tidak habis dengan bilangan prima terkecil. Yang pertama adalah 2. 25 tidak bisa dibagi 2, maka kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3, anak-anak. Apakah 25 bisa dibagi 3? Tidak bisa ya, karena tidak bisa, maka lanjut lagi bilangan primanya, yaitu 5. 25 habis dibagi 5, hasilnya sama dengan 5. Kemudian 1 yang tengah dan sebelah kanan ini karena sudah 1 ya anak-anak, jadi turun saja 1, 1. Baik, kita tarik garis lagi. Ada 5, 1, 1. Maka kita bagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil anak-anak, kita coba. 5 dibagi 2 tidak bisa karena ada sisa ya, jadi 2 tidak boleh. Kemudian bilangan prima yang kedua adalah 3. 5 apakah habis dibagi 3? Nah, tidak bisa, karena tidak bisa maka 3 bukan pembaginya. Selanjutnya adalah 5. Baik, 5 dibagi 5 adalah 1. Kemudian 1 yang tengah dan yang sebelah kanan karena sudah 1 semua anak-anak, maka diturunkan ya. Nah, ini karena hasilnya sudah 1-1 semua, baru kita tentukan KPK-nya anak-anak. Ya, KPK itu ini pembaginya yang sebelah sini, ini kalian tulis semua anak-anak. Jadi 2 kali 2 kali 5 kali 5, hasilnya sama dengan 100. Baik, masih ingat ya tentunya ya, dan mudah kan? Baik, kita lanjutkan lagi anak-anak. Langkah yang kedua sudah, yaitu dengan menghitung KPK-nya. Baik anak-anak, kita tulis lagi. Nah, ini bentuk pecahan biasa dari keempat pecahan ya anak-anak, ada 25 per 100, 3 per 4, 5 per 2, 12 per 100. Baik, langkah yang ketiga. Nah, ini karena KPK-nya adalah 100, maka penyebutnya semuanya diganti dengan 100 ya anak-anak. Nah, 100 ini nanti dibagi dengan semua penyebut pada pecahan biasa sesuai dengan urutannya ya. Ini 100 dibagi 100, anak-anak, ini sesuai dengan tanda panah ya anak-anak. Ini sudah Ustazah buatkan panahnya. 100 dibagi 100. Nah, ini hasilnya adalah 1. Kemudian 1 nanti dikalikan dengan pembilangnya, yaitu 25, hasilnya adalah 25.
Nah, ini. Kemudian pecahan yang kedua adalah 3/4 ya. 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25, dikalikan dengan 3 yaitu pembilangnya, hasilnya adalah 75. Baik, kita masuk ke pecahan yang ketiga, anak-anak. 100 dibagi dengan 2, yang ini 100 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 50. Kemudian 50 dikalikan dengan pembilangnya yaitu 5, hasilnya adalah 250 ya. Kemudian pecahan yang terakhir 100 dibagi 100 hasilnya adalah 1. Kemudian 1 ini dikalikan dengan pembilangnya, anak-anak. Ini ya, yaitu sama dengan 12. 1 dikalikan dengan 12 hasilnya sama dengan 12. Nah, ini sudah bisa, kalau bentuknya sudah seperti ini anak-anak ya, baik pembilang maupun penyebutnya ini sudah berubah semua. Kenapa kok sudah berubah? Karena sudah disamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK ya. Nah, dari ini sudah kelihatan anak-anak sesuai dengan perintah, yaitu diminta untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Yang terkecil adalah 12. Dilihat dulu hasilnya anak-anak, yaitu 12. Kemudian terkecil berikutnya adalah 25. Pembandingnya ya anak-anak antara 75 dengan 250, manakah lagi yang terkecil? Yaitu 75. Dan yang terakhir adalah 250. Nah, anak-anak, kembali lagi ya. Tadi urutan pecahannya adalah 0,25. Kemudian ada 3/4, ada 2, 1/2, dan yang terakhir adalah 12%. Yang semuanya ini diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Anak-anak, kan seperti ini ya urutannya. Kalau sudah disamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK, dan langkah yang berikutnya adalah dengan ini ya anak-anak, seperti ini ya, disamakan penyebutnya ya, dengan dibagi. Kalau sudah sama penyebutnya nanti dibagi, penyebut dengan penyebut dibagi, hasilnya nanti dikalikan dengan pembilang. Nah, untuk penulisan hasil itu menggunakan pecahan yang pertama ya nak, sebelum diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, kita cek, oh bilangan yang terkecil adalah 12. 12 ini miliknya berapa ya? Oh miliknya, bilangan yang terkecil, pecahan yang terkecil adalah 12/100. Berarti 12/100 itu miliknya siapa ya? Oh miliknya 12%. Jadi urutan pecahan dari yang terkecilnya adalah 12%. Kemudian kita cek lagi 25/100 miliknya siapa kira-kira? Kita cek lagi anak-anak sesuai dengan urutannya. Oh miliknya dari 0,25. Berikutnya setelah urutan yang kedua, yang ketiga adalah 75/100. 75/100 itu miliknya siapa ya? Oh ini miliknya 3/4. Dan yang terakhir adalah 250/100 ya. 250/100 itu berarti sebelah sini urutan yang ketiga ya. Nah ini miliknya 21/2. Nah, mudah kan anak-anak ya? Baik, ini saja penjelasan dari Ustazah. Semoga kalian semua paham ya. Karena ini hanya mereview saja, langkah-langkahnya hanya mereview saja seperti materi kelas 4 ya. Baik, anak-anak, ini untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, coba kalian buka buku paket kalian halaman 16 nomor 3, kerjakan A dan B, dan halaman 17 nomor 4, kerjakan C dan D. Baik anak-anak, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.